Selamat sore tutor. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tugas 3. Contoh organisasi publik yang kami kemukakan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Didukcapil Kabupaten Magelang. Mengapa organisasi tersebut perlu melakukan perubahan? Perubahan yang terjadi adalah Didukcapil Kabupaten Magelang mulai melakukan sistem digitalisasi melalui aplikasi Genduk Manis yang diluncurkan saat pandemi COVID-19. Meskipun tanggal pastinya tidak disebutkan, aplikasi ini memungkinkan warga untuk mengurus administrasi kependudukan secara online seperti akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak, dan lain-lain. Fitur aplikasi Genduk Manis yaitu pelayanan online berupa mengurus administrasi kependudukan tanpa perlu datang ke kantor Didukcapil. Pemantauan proses yaitu warga dapat memantau status pengajuan administrasi yang mereka ajukan. Kemudian pengiriman dokumen selesai dikirim ke rumah warga melalui jasa kurir. Selain aplikasi Genduk Manis, Didukcapil juga bekerjasama dengan pemerintah desa untuk membantu warga yang tidak familiar dengan teknologi digital melalui aplikasi Stupa. Langkah digitalisasi ini menunjukkan upaya Didukcapil Kabupaten Magelang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Mengapa perlu berubah? Yang pertama, karena tuntutan masyarakat akan layanan cepat. Masyarakat saat ini menginginkan pelayanan yang cepat, praktis, dan tanpa perlu mengantri lama. Maka Didukcapil harus menyesuaikan diri dengan era digital. Yang kedua, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi menuntut organisasi publik untuk bertransformasi ke arah digital agar tidak tertinggal. Yang ketiga, dengan adanya pandemi COVID-19, selama pandemi, pelayanan tatap muka dibatasi. Maka hal itu mendorong Didukcapil untuk mempercepat pelayanan berbasis daring. Alasan keempat yaitu instruksi dari pemerintah pusat. Pemerintah mendorong reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang diatur dalam Permen PAN RB nomor 59 tahun 2020. Model diagnosis yang cocok digunakan yaitu model McKinsey 7S. Model ini cocok karena melihat 7 aspek utama organisasi, yaitu strategi, maka Didukcapil menyesuaikan strategi ke arah digitalisasi pelayanan. B. Structure atau struktur, yaitu struktur organisasi harus mendukung sistem berbasis daring. Yang ketiga, sistem, penggunaan aplikasi online dan sistem antrian digital. Yang keempat, style, gaya kepemimpinan, yaitu seorang pemimpin harus proaktif dan terbuka terhadap teknologi. Kelima, staff atau pegawai. Pegawai perlu dilatih agar cerdas untuk memahami sistem informasi. Keenam, skill atau keahlian, yaitu meningkatkan keahlian dalam pelayanan digital. Ketujuh, shared values, yaitu nilai bersama, artinya membangun budaya kerja, pelayanan yang cepat, transparan, dan ramah. Mengapa model ini cocok? Karena perubahan di Didukcapil tidak hanya menyentuh teknologi, tetapi juga mengubah sistem kerja, budaya organisasi, dan peran pegawai. Maka pendekatan menyeluruh dari McKinsey 7S sangat tepat. Model pengelolaan perubahan yang paling cocok yaitu model Kurt Lewin melalui 3 tahapan. Yang pertama, unfreezing atau mencairkan kebiasaan lama. Didukcapil mulai mensosialisasikan perubahan, memberikan pelatihan kepada pegawai, dan menjelaskan pentingnya digitalisasi pelayanan. Yang kedua, changing, yaitu melakukan perubahan, mulai diterapkannya layanan online, sistem informasi kependudukan digital, serta perubahan SOP layanan. Yang ketiga, refreezing, yaitu membekukan kebiasaan baru. Organisasi mulai membudayakan sistem kerja baru, monitoring dan evaluasi berkala dilakukan agar perubahan tetap berjalan dengan stabil. Model ini cocok, model Kurt Lewin mudah dipahami, praktis, dan efektif untuk organisasi publik seperti Didukcapil karena bisa diterapkan secara bertahap dan sistematis. Kesimpulannya, aspek organisasi yaitu kami memilih Didukcapil Kabupaten Magelang. Perubahannya yang dilakukan adalah digitalisasi layanan kependudukan. Faktor pendorong karena adanya tuntutan dari masyarakat berupa kemajuan teknologi, adanya pandemi, serta kebijakan dari pusat. Model diagnosis yaitu McKinsey 7S karena menyentuh sistem, SDM, dan budaya organisasi. Model perubahan mengacu dari Kurt Lewin yaitu karena jelas, bertahap, dan mudah diterapkan.
Demikian jawaban kami atas pertanyaan tugas 3. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.